qala musannifu rahimahullah qala wasani minal asya'i katanya bai'u syai'in katanya mausufun fi dhimmati wa yusamma hadha bis salami fa jaizun idza wajadta fihi sifah sifatu katanya as-sifata ala ma wusifa fa jaizun idza wajadta fihi sifata katanya ala ma wusifa. Dikatakan pada bagian kedua setelah diawali dengan membahas tentang kitab jual beli ya, pasal jual beli atau kitab jual beli karena di dalamnya banyak sekali yang terkait. Pertama, yang terakhir kita bahas tentang jual beli yang secara nyata ada, terlihat, diketahui barangnya. Itu jenis jual beli yang memang disahkan ya, adalah suatu jual beli yang memang disahkan walaupun ada jual beli ya kan yang ain musyahadah, dilihat diketahui, tetap dikatakan tidak disahkan ya kan, ain musyahadah tapi ternyata tidak diperbolehkan. Seperti apa nih? Termasuk diantaranya bai'ul gharar ya kan, ada tipuan, bai'ul ghish atau dan lain sebagainya, atau mu'athah yang tidak menggunakan misalkan ucapan jual beli, hilangnya sighah di sana, mu'athah, barangnya ada kelihatan, uangnya ada kelihatan ya kan, sama-sama kelihatan tapi tidak menggunakan sighah, maka dikatakan mu'athah. Itu mu'athah kalau perkara-perkara besar tidak disahkan, bahkan secara keseluruhan jual beli seperti itu tidak disahkan. Namun ada beberapa ulama, salah satu di antaranya Imam Nawawi ya, Imam Nawawi menyatakan bahwa kalau seumpama ya kan barang-barang tersebut ya normalnya orang menganggap itu adalah jual beli walaupun tidak menggunakan sigat jual beli, itu dikatakan jual beli ya kan. Jadi bersepakat di salah satu di antaranya Imam Nawawi atau beberapa ulama yang lain, mu'athah kalau perkara-perkara kecil ya dianggap ya nggak apa-apa ya kan, maka dianggap jual beli, walaupun yang lain berpendapat bahwa nggak bisa, bai'ul mu'athah itu tidak sah. Nah sekarang yang kedua adalah bai'u syai'in katanya, bai'u syai'in katanya wasani minal asya'i, bagian kedua atau kategori kedua dari macam-macam jual beli. Apa dikatakan di sini? Bai'u syai'in mausufun fi dhimmah, menjual sesuatu ya, menjual sesuatu mausufun fi dhimmati, di mana sesuatu yang akan dijual itu adalah sesuatu yang memang diterangkan sifatnya saja ya, jenisnya saja, hanya dijelaskan jenisnya, barangnya ya kan, yang mana pembayarannya akan datang. Kalau dibilang pemesanan namun dengan ucapan jualan ya, jadi menjual sesuatu, barang-barang yang barangnya belum ada, barangnya belum ada, namun disebutkan barang-barang yang akan dijual itu, dari mulai jenisnya, sifatnya, ya kan, kategorinya. Kalau dibilang katalognya ya, apa namanya? Biasanya kalau semua yang ada ya, katalog kan, katalog misalkan yang mau dijual apaan, mic, ya kan, warnanya kuning, udah gitu mereknya apa, kan itu. Apalagi tahan apa namanya, pakai baterai, dicas. Nah, perkara-perkara yang memang dijelaskan itu yang akan merubah daya jual atau berpengaruh pada harga gitu. Kan kalau semua memang nggak ada casannya, dengan ada yang casannya beda harga. Ini bisa ada perbedaan, misalkan beda 50.000 lah, beda 10.000 lah, kan gitu. Atau mungkin yang pakai baterai atau baterainya tanam, kan ada yang pakai baterai ya, itu ada nilai berbeda dalam nilai jual. Nah, perkara-perkara itu adalah perkara-perkara sebagai katalog yang memang disampaikan. Barangnya tapi nggak ada. Nih, barangnya nggak ada. Yang penting Anda ngomong, Anda pengen jual ini nih, ini, misalkan. Atau ada pemesanan, nih ya, dari orang yang mau beli. Anda mau beli ini dong, misalkan.
mic yang warnanya kuning gini ente punya, ya udah ana ngejual ada, ya kan. Tapi ente tahu, ente menjelaskan bahwa ana mau beli mic warna kuning ini dari ente, siap ambil tuh, ya kan. Kapan? Besok. Nah, makanya dikatakan di sini boleh kayak begitu, boleh. Wa yusamma hadza bisalami. Ya, bagian ulama, tapi dikatakan di dalam kitab ini wa yusamma, dan dikatakan dinamakan cara seperti ini, ya, cara jual beli seperti ini dinamakan bisalami, dengan salam pemesanan. Ya, ini namanya PO, purchase order. Paham tahu PO kan? Bukan TA. Ya. Kalau PO tahu lah, mudah, ya kan? Hah? Purchase order. Ya orang udah kagak ngerti lu. Iya, pengalaman panjang di bidang apa namanya itu? Oh itu, masa nggak tahu PO? PO tuh, ya kan? Dikatakan salam, pesanan. Nah, walaupun sebagian ulama mengatakan, oh ini salam, ya kan? Musuh fitriyah mah beda lagi. Yang membedakan cuma bahasanya aja, sigotnya aja. Kalau sigotnya pakai salam, dia salam. Kalau sigotnya pakai B, ya dia B. Kenapa? Kalau pakai salam ada tambahan persyaratan. Contoh, uang muka di depan. Yang namanya juga uang muka, bukan uang belakang, ya kan? Enggak di depan. Ini kan namanya uang muka, DP. Ya. Ya harus diberikan. Emang boleh kayak begitu? Boleh. Kata siapa ya? Nih, fajaizun. Maka dengan menjual seperti itu caranya boleh. Kata siapa? Kata Ustaz? Bukan, kitabnya yang ngomong gitu. Ya. Jelas? Fajaizun. Maka dikatakan boleh. Tapi kalau ngomongin ini fajaizun, ya, ini kan fi zimmah. Zimmah itu apa? Dalam tanggungannya dia menanggung siapa? Baik penjual atau pembeli. Paham? Penjual atau pembeli. Fi zimmah. Apa itu fi zimmah? Dikatakan zimmah ini di dalam bajurinya nih, biar tahu zimmah itu apa? Al ahdu wal aman. Paham? Al ahdu wal aman. Al ahdu itu janji, ada perjanjian dan keamanan. Kalau secara syariat katanya, kalau tadi kan secara lughah. Kalau secara syariat, wadzimmatu lughatan di bajuri itu ada. Di bawahnya. Setelah kalimat zimmah ada kan? Nah, wadzimmatu lughatan al ahdu wal aman, ya kan? Suatu janji dan keamanan. Menjaga keamanan. Itu zimmah namanya. Kalau dibilang tanggung jawab, zimmah itu begitu. Wa syar'an, secara syariat apa? Makna qaimun bidzati qabilun lil ilzami wal iltizam, ya. Suatu makna yang dikemukakan atau yang ditegakkan, yang diadakan bidzat dengan sesuatu, qabilun lil ilzam wal iltizam, ya kan? Yang dapat ditetapkan atau menetapkan. Jadi untuk sebuah kesepakatan. Itu aja. Zimmah ini adalah sesuatu hal yang memang ditegakkan, diadakan untuk mencapai kesepakatan. Bisa ditetapkan atau suatu penetapan, ya kan? Kalau ngomongin ilzam ini datangnya dari syariat, ya ini harus. Ini tanggung jawabnya ente karena ada pemesanan, ente minta beli, nah itu. Atau yang jual, ente udah jual, ente ngomong jual, datangin yang sama. Kalau untuk yang beli misalkan, ente kan udah pesen, ya kan? Ente kan ngomongnya beli, ya udah ini barangnya sama, ya udah bayar, gitu bahasa. Yang jual sama, ente kan udah jual. Secara syariat menegaskan itu sebuah tanggung jawab. Kalau yang jual berarti ente kan jual, beres, orangnya udah bayar, ya datengin barang yang dia mau. Jangan ujung-ujungnya dikurang-kurangin lah, beda apalah, beda lah, nggak bisa. Karena itu ada ilzam. Kalau iltizam, katanya iltizam itu dari mukallafnya.
baik dari penjual atau pembeli. Bagaimana? Jadi nggak? Jadi iltizam tuh. Ya udah ini tanggung jawab ya, udah ditetapkan lah itu semua. Paham? Kalau di sini. Lanjut aja. Sampai-sampai kalau di baju ini ngomong, bahkan kalau ngomong begini nih, kalau dijelasin bahwa adanya ilzam wal iltizam katanya, berarti mayit pun, iya kan? Mayit pun masih wahadayak tadi annal mayit lahu zimmah liannahu malzumun bidin. Jadi mayat sekalipun orang mati itu masih punya tanggungan. Kenapa kok masih punya? Karena malzumun bidin, karena dia adalah orang yang sebelumnya mendapat keharusan pembayaran karena hutangnya, ya kan? Jadi ketika dia pergi, mau kemana pergi itu, ya kan? Ente tetap harus bayar, walaupun nanti dilihat dari hartanya yang dia tidak bisa lagi tasarruf, ya kan? Mayit masa ya, yang bayar hutangnya, ya kan? Ini mati kan? Mayit hanya tidak bisa bertasarruf, tapi hak tanggung jawabnya masih ada. Haknya masih ada, tanggung jawabnya pun masih ada. Kita ngomongin hak dan tanggung jawab mati, orang mati nih, mayat nih, ada. Walaupun hanya dia tidak bisa secara langsung, maka secara otomatis itu turun kepada yang menjadi walinya atau menjadi waris. Jelas di sini ya, entah wali atau waris. Mana tadi? Ke atas lagi. Dalam apa matanya lagi? Wa yusamma hadza bisalami, ya kan? Dikatakan ini namanya salam, walaupun yang di Bajuri dikatakan enggak, itu apa namanya? Itu jual beli namanya. Ulama yang lain enggak, walaupun pakai anak beli ini ya, itu namanya salam tetap. Nah, itu. Jadi ada tiga, para ulama ada tiga berpendapat. Ada yang mengatakan walaupun pakai jual beli itu katanya salam. Nah, itu. Tapi ada ulama mengatakan apa? Kalau pakai bahasa jual beli ya jual beli, kalau pakai bahasa salam ya salam. Paham? Yang pertama kan dibilang walaupun pakai jual beli ya itu salam. Tapi ada yang ngomong apa? Ulama yang mengatakan bahwa ini dibajurin ada. Kalau pakai jual beli ya jual beli, kalau pakai pesanan salam ya salam. Paham? Terus ada yang ya ini salah satunya, yang ketiganya ini, yang pertamanya ini, di mana hanya penyebutannya aja dikatakan salam. Paham? Kalau mau gitu di masyarakat gimana? Yang kayak gini nih baru kita tahu nih. Ini kan ngajarin yang kayak gitu namanya salam gitu ya. Terusnya kita tahu ada penjelasan yang tadi itu 3 ulama tadi itu misalnya tuh yang nyebutin kalau misalnya nyebutnya jual beli ya itu jual beli lah, bukan salam. Tapi kalau nyebutnya salam ya itu salam. Tapi ada yang bilang juga tadi kan walaupun mau jual beli ya kalau misalnya sistemnya PO ya itu disebutnya salam gitu. Oke. Perbedaan pendapat antara ulama di sini menjadi sebuah rahmat untuk kita atau keringanan untuk kita, jadi ringan. Karena kalau jual beli menurut ulama mengatakan itu tetap salam kalau memang barang yang nggak ada, ya kan? Mengambil kesimpulan bahwa boleh jual beli sesuatu, ya kan? Walaupun barangnya nggak ada, namun jelas jenisnya, sifatnya dan lain sebagainya. Paham? Namun kalau dibilang namun pembayarannya itu harus jelas juga. Jadi kalau ngomongin saman wal musman ini harus sama-sama tahu jenis dan sifatnya. Contoh mau beli mic, jual, anak bayar berapa? Anak bayar cepet ya. Cepet dulu, cepet apa nih? Ya 100.000, ya kan? Cepetnya cepet apa nih? Tiba-tiba dia pakai mata uang yang memang lebih rendah dari rupiah misalkan, nggak bisa. Nah, harus jelas dulu 100 apa. Kan kadang-kadang ada bahasa kita di pergaulan ya, yang ada harga 1 juta jadi 1.000 kan, ya kan? Anak belilah 1.000, ya kan? Atau anak ngomong misalnya, ini anak jual 1.000, oke siap. Nah itu. Atau anak ngomong,
anak jual ini 1.000, udah mau dibawain nggak taunya bener 1.000 perak, ya Allah, nggak bisa, harus jelas dulu, ya kan? Makanya disifatkan. Jadi jangan jangan ngambang ketika menyebutkan saman atau musman, itu harus jelas. Barangnya apa? Ini, barangnya ini. Ya udah, nah, beli sekian, dan itu jelas. Ya, kecuali misalkan 1.000 K, tapi ya K-nya ini dia paham nggak? Kalau nggak paham 1.000 K apaan? Nah, kalau 1.000 K berarti juta. Nah itu harus dijelaskan dulu. Paham? Mau sufur gitu. Jadi semuanya nanti ada pada tanggungan masing-masing. Yang menanggung harga berarti datang barangnya dia tertanggung untuk membayar, ya kan? Kalau si penjual ketika pembayaran sudah, maka dia tertanggung untuk mengadakan itu. Ulama kalau dibilang secara nih rahmatnya dari mana? Rahmahnya kalau ada kalau ada kasus gitu, tidak jumpa kesepakatan dalam memberikan DP, contoh dia nggak mau ngasih DP lah, kalau semua DP-nya semua lah hilang bagaimana? Nah itu jadi gimana? Makanya ada kayak sekarang rekber, iya kan? Rekber ya, karena takut misalkan, paham? Nah bagaimana nih? Ya udah, jatuhnya nggak ke salam, karena salam itu langsung kasih, biasanya nggak ingkar. Nah itu syariat menegaskan ini, mengatakan ya udah ini salam, semuanya sama konteksnya. Namun ketika disamakan ke salam, ikuti syarat salam, di mana tetap harus ada yang namanya DP. Tahu nggak? Syarat salam itu harus DP saja. Syarat salam harus DP. Nanti kita bahas salam. Nanti di sini ada. Setelah khiyar bab salam, ya. Setelah bab khiyar. Bab khiyar kan? Iya, setelah bab khiyar. Nah, khiyar ini habis khiyar salam. Selesai? Terus lanjut lagi nih. Idza wajadta fihi, kayaknya apabila engkau dapati, katanya, di dalam hal tersebut sifat alamu mau sifat bihi min sifatis salam al-atiyah bi fasli salam. Apabila engkau bisa mendapati sifat-sifat yang sudah disifatkan atau yang disebutkan sifat-sifat tersebut min sifatis salam, dari kategori salam, dari kategori pemesanan. Jadi kalau ente jual belinya, ente temuin di perkara atau di kasus jual beli itu ternyata adalah sebuah jual atau penjualan hanya sebatas pesanan, maka pesanan itu ternyata terkategorikan pesanan-pesanan yang memang sama persis dengan sifat-sifat atau ketentuan-ketentuan yang ada di dalam salam, maka itu salam. Emang apaan aja? Nanti jangan buru-buru, nanti kita akan bahas tentang salam. Yang namanya mesen itu ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Jadi nggak sembarangan orang pesan ini, nggak semua bisa dipesan, enggak. Nah itu karena kadang-kadang orang memesan kayak apaan? Nabi beli martabak, pesan martabak, loh bentar, martabak bisa dipesan apa enggak? Nah itu kalau mungkin kalau semua balik lagi kepada apa yang memang sudah dijual, ya kan? Apa yang memang menjadikan sebuah barang yang memang diinginkan, itu nggak ngaruh lah. Yang sudah diketahui martabak ya itu, tapi tetap tidak bisa dijadikan pesanan. Kenapa? Takutnya walaupun biasa beli, contoh anak biasa beli kalau di situ makan martabak tebel betul ya, dikasihnya misalkan 2 isi 2 tapi tebel, cara masaknya bagus gitu, jadi tebel martabak. Nah kalau semua pesen datang tipis bener. Makanya martabak ini bisa dipesan apa enggak? Nah, salah satu, buka sedikit dulu, hal yang memang sudah terkena api, ya kan, atau yang dimasak itu nggak bisa dipesan. Dalam bab salam, ya, dalam bab salam bisa pesan martabak, tar dulu. Nah kalau semua martabak tidak sesuai keinginanmu gimana? Nah itu, ini menjaga kedua-duanya, menjaga si penjual, menjaga si pembeli. Jadi bukan untuk menyusahkan, bukan. Ketika dijaga keduanya, maka keduanya perlu jeli dan teliti ketika memesan. Bro, mana pengen martabak? Hati-hati ya. Jadi, walaupun ini tidak dikatakan sah memesan martabak, tapi kedua-duanya memiliki kejelian masing-masing. Ya kan? Di antaranya pesan martabak, hati-hati, jangan sampai tipis-tipis gua gak jadi.
misalnya kayak gitu. Dia si penjual pun dia akan menjaga jangan sampai apa yang dipesan sama dia itu apa tidak sesuai apa yang dia mau. Karena banyak kejadian datang martabak apa nih martabak ini nggak ada dagingnya nggak apa nih, ya kan? Tipis banget, gitu ini udah macam-macam lah alasan. Ujungnya apa? Pesanan makanan, ya kan misalkan pesanan makanan ternyata apaan ini keasinan enggak mau balikin aja dibayar atau diminta perselisihan, makanya nggak bisa jual beli, bagusnya dijual beli kan, ya kan, dan bayarannya pertama. Itu pintar-pintaran siapa lah, pintar-pintaran si penjual atau pintar-pintaran pembeli gitu, jelian mana tuh, nah, harusnya dia sama-sama jeli, paham di sini? Nanti al-atiyah fi faslis salam yang akan datang di dalam pasal salam, ya, pasal salam, pasal khusus, ya kan, pasal khusus yang akan membahas tentang pesan memesan. Ini terkait di dalamnya apa? Terkait di dalamnya itu apa? Dropshipper, ya kan, dropshipper, ya. Atau lagi apa? Reseller, termasuk di dalamnya. Jadi jual beli yang dikategori mausufun fil dhimmah itu jual beli yang secara sekarang ini justru sedang mau abah. Jual beli hanya sifatnya yang kita tahu, ya kan? Datangnya kapan? Ya kan? Setelah kita pesan. Klik. Mending kalau ketemuan deal, ya kan? Kalau ini kan nggak ketemuan langsung sama orang penjualnya, yang ada kurirnya atau wakilnya, maka nggak ada ketemu dengan orang. Ya intinya klik ketemuan deal, tapi barang nggak pernah kita tahu. Tapi alhamdulillahnya ada barang-barang yang sudah dikatalogkan, ada dikategorikan secara deskripsinya. Barang-barang itu seperti apa. Maka kadang-kadang juga ada warung-warung toko-toko nggak pakai nulis deskripsi dulu, nggak ngerti ini apa nih, mana itu dimensinya segimana, ya kan, panjang lebar lah dimensinya itu dan lain sebagainya. Ini kecil apa gede, foto kelihatan kayak gede gitu. Nah sekarang kalau misalkan ada foto-foto yang disanding sama korek lah, emang kagak pernah ada yang bikin korek-korekan gede, ya kan? Atau nggak ada yang bikin korek-korekan kecil mainan? Kan ada, bisa apa enggak? Ya nggak bisa. Dia harus jelaskan deskripsi itu dimensinya berapa besar, ya kan? Warnanya lah, kalau semua misalkan dia yang penting udah dipoto, misalkan ini mic foto aja terus mic jebret kuning, ya kan, ternyata kuning padahal aslinya emas lah. Kalau semua digambar kuning, ini kuning doang ini yang nongol emas, gimana ceritanya, ya kan? Atau hitam gara-gara layar si pembeli ternyata agak buram, ini apaan ini hitam, ini warna padahal bukan hitam, biru dongker, ya kan? Makanya untuk warna harus ditulis apa, hitam black apa, kalau biru dongker napi misalkan itu harus ditulis, karena foto terkadang tidak dia tahu, deskripsi itu harus jelas. Nah, ini termasuk di kategori jual beli online di zaman sekarang. Bayu katanya mausufun fil dhimmah, dia harus jelas secara sifat, jenis, macam barangnya yang akan dijual itu harus jelas. Jadi kan jangan hanya ada foto, udah foto, berapa banyak yang tertipu dengan foto, ya kan? Ada tuh komentar lagi, kita belajar tuh di situ, belajar ada komentar, kirain gede, kirain gede lah, salah siapa, lu kagak baca, ya kan? Tapi terkadang ada yang begitu juga, kirain gede, kirain apa, ternyata dilihat deskripsi nggak ada deskripsi, nih. Kalau dibilang ini penipuan apa bukan, kita tidak bisa mengatakan itu penipuan atau bukan. Terkadang ada orang yang memang nggak paham nulis deskripsi, ya. Terkadang ada orang yang memang bahasanya gaptek, ya kan, dia nggak tahu lah bahasanya tentang teknologi. Yang penting ada katanya jualan di sini, foto klik udah selesai. Dia mau nulis spesifikasinya gimana, kagak, malas lah bahasanya. Ada. Terus letak kesalahan di mana? Ya mungkin kedua-duanya ada letak kesalahan, atau yang kalau dibilang benar, kedua-duanya pun ada benarnya. Atau mungkin dia kagak ngerti, dia bagaimana? Berarti ada jembatan di antara keduanya. Kalau nggak nemu deskripsi, tanya di kolom chat, ya kan? Ada risalah nantinya, ada tanya seperti apa, dimensi gimana, sampai jelas. Oh sip, warnanya ini itu apa segala beratnya,
selesai, yakin, beli. Ini nggak jangan asal klik check out, datang kagak sesuai, ya datang kagak sesuai itu Dan kalau ke Korea ini balikin. nah telepon kurir ini balikin, bentar dulu, kalau dibilang ini merugikan nggak? Merugikan siapa? Si penjual. Lah kan anak yang beli, anak yang rugi kalau anak iyain. Ente iyain karena ente nggak teliti. Nah itu. Tapi kan ada penjual yang begitu. Oke, itu betul si penjual yang memang tidak benar, yang tidak jujur jualannya. Ada. Jadi makanya kalau dibilang mau nyalahin siapa, ya kita tinggal sadar diri aja. Kita udah teliti apa belum? Gitu. Jadi nantinya ke depan jangan nyalahin orang. Sebagai penjual pun begitu. Ketika retur, kita udah benar belum? Paham ya? Ketika diretur kita udah benar apa belum? Karena penjualan dengan diri salahkan begitu, dengan melalui diri salah boleh. Yang penting sama-sama tahu. Tapi kalau jualan yang namanya seperti ini, kalau dibilang yang dijelaskan deskripsinya, yang dijelaskan katalognya, tidak termasuk jualan yang awal. Yang awal tuh barang harus kelihatan. Jadi bukan mau sufun fidim, barangnya ada, ngomong ada, barangnya ada, mana ada, udah tuh di situ. Atau contoh misalkan di zaman sekarang ini jual handphone, beli handphone, masih didus, membuka merobek tandanya beli, mau ngomong apa itu, ya kan? Sedangkan handphonenya masih di dalam, itu namanya apa? Bukan mau sufun fidim mah, tapi bayul musyahadah, tapi jenisnya jual beli sesuatu yang tidak terlihat, nggak kelihatan. Emang mungkin ada orang yang pandai melihat deskripsi, ya kan? Dilihat dulu, ini kayak begini, ya udah, anak pengen beli yang kayak gini, dibuka nggak sesuai, dia ngomongin nggak kayak begini. Tapi ada orang yang nggak pakai begitu dulu, udah kasihan, loh kok begini, oh ya udah, kan udah dibuka, udah miskin, kasihan, ketipu, ya kan? Nggak tahu RAM berapa, dia pengen dengan harganya, misalkan dapetin RAM misalkan 4, tiba-tiba di situ nggak pakai dibaca dulu, yang penting ini beli handphone aja, dapat RAM 2, lah lu jadul, udah gak ketemu kemana-mana, misalkan rugi nggak? Rugi. Syariat menjaga itu, ya. Syariat itu menjaga jangan ada yang dirugikan. Makanya perlu kita tahu penjualan atau pembelian suatu barang ini larinya kepada penjualan musyahadah ataupun mausufun fid dhimmah. Karena ada kategori terakhir nih di sini nih, wasalisu katanya. Wasalisu kategori ketiga itu bai'u ainin katanya, ghaibatin katanya. Menjual sesuatu barang yang enggak kelihatan. Ya, di dalam syariat menegaskan hukumnya menjual barang yang tidak terlihat, maka katanya lam tusyahid lil muta'aqidain, yang dimana ya kan barang yang dijual itu tidak pernah disaksikan, ingat lam tusyahid itu. Jadi bukan tidak disaksikan secara langsung dalam akad, ya, tidak pernah disaksikan sama sekali. Dan apa kalau dibilang lam tusyahid lil muta'aqidain fala yajuzu bai'uha, maka dikategorikan tidak boleh tidak boleh diperjualbelikan. Jadi ada kategori ketiga yang dimana apabila barang itu tidak pernah terlihat, karena dia mau menjual barang. Kalau dibilang ana mau jual ini, itu ana mau jual motor aneh misalnya, mana motornya? Ada di rumah, nggak dijelasin itu bentuk motornya, merek motornya, warna motornya dan lain sebagainya, nggak dijelasin. Pokoknya anak pengen jual motor aneh. Di mana? Di rumah. Misalnya berapa yang dia pengen jual? Sekian. Motornya apa? Honda, pokoknya Honda apa? Nggak tahu sih. Nggak tahu motor yang dia apa. Pokoknya dia jual. Walaupun harga murah, ya kan? Walaupun harga murah, apalagi mahal. Ya mahal mah yang beli nggak mau, ya kan? Kalau mahal yang beli nggak mau karena nggak jelas. Tapi kalau murah, motor murah bener. Misalkan anak punya NMAX motor, ya kan? NMAX, iya motor NMAX, iya. Ente jual berapa? 200.000. Atau taruhlah 1 juta lagi. Anak jual NMAX berapa? 1 juta, ya kan? Yang mau beli langsung, beneran NMAX loh, beneran NMAX, ya kan? Yakin. Oh ya udah, di mana motornya? Di rumah. Ya udah gua juga bayar dulu.
ya udah benar, ya udah beres jualan karena nggak kelihatan. Datang Nmax punya bocahnya, ya kan, motor-motoran Nmax tapi motor Nmax gitu. Nah ngomong apa ya, motor tapi Nmax tapi yang kecil ada kan. Nah, itu siapa yang salah kalau begitu? Entah siapa yang salah.